Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Malam ini saya lagi di Malang, lagi momen lebaran. Lalu di rumah tidak memungkinkan untuk membuat video karena karena banyak anak kecil, takut mengganggu tidur mereka. Saya pergi ke masjid di depan rumah untuk membuat video. Saya ingin membahas tentang salah satu lagu yang dilantunkan ketika hadroh, yaitu Kisah Sang Rasul. Setiap kali lagu itu disenandungkan 2 tahun ini mungkin ya, 2 tahun ini selalu ketika mendengar Kisah Sang Rasul, saya selalu teringat tentang kebun binatang. Mungkin kalau ini dijadikan judul, bisa jadi judul yang sangat menarik ya, menarik sekaligus membuat orang mengernyitkan dahi. Kok bisa Kisah Sang Rasul disandingkan dengan kebun binatang? Ceritanya, suatu hari ada saudara dari Lampung itu main ke rumah di Rembang. Lalu saya, Zaki, dan Bunda mengajak keluarga itu ke kebun binatang. Keluarga dari Lampung ini adalah ikatan dari Bapak Ambon. Dia adik dari istri saya, namanya siapa ya, namanya kok lupa saya, perempuan lah gitu. Dia datang dari Lampung bersama suaminya dan anaknya yang seusia dengan Zaki, di atasnya Zaki gitu. Lah dia jauh-jauh dari Lampung ya, sudah nazar gitu. Kalau nanti pulang dari Singapura, dia kerja di Singapura kan ya, sudah beberapa tahun. Kalau dia pulang dari Singapura, dia akan sambang ke Jawa, main ke Jawa. Salah satu saudaranya yang paling dekat adalah istri saya. Kami berpikir yang di rumah ini, kalau jauh-jauh dari Lampung, masa main di rumah aja, kan nggak mungkin. Kita ajak kemana gitu. Akhirnya kita kepikiran untuk mengajak mereka ke Surabaya, ke kebun binatang salah satunya. Singkat cerita, di sana itu penuh waktu itu weekend. Kita berangkat Jumat ke Tuban dulu, ke makam Sunan Bonang. Habis itu Sabtu kita langsung menuju ke kebun binatang Surabaya. Di kebun binatang pun penuh, di Tuban penuh, di Surabaya kebun binatang pun penuh, banyak pengunjung yang datang. Singkat cerita, kita sampai Dohor, terus kita mencari musola. Di musola itu banyak orang istirahat, banyak orang antri lah gitu, untuk sholat Dohor itu. Kita ke sana sudah azan. Ketika selesai azan, di antara azan dan iqomat, muazinnya itu mengumandangkan syair pujian, yaitu Kisah Sang Rasul tadi. Itu si muazin itu sangat merdu, sangat khusyuk. Saya selama ini mendengar pujian Kisah Sang Rasul itu baru ini sampai bisa merasuk gitu. Sangat khusyuk, sangat tenang, sangat syahdu gitu. Dan itu menempel di diri saya. Jadi setiap kali sejak saat itu sangat menempel. Ya dulunya menempel, cuma mungkin mencoba menghafalkan gitu ya. Tapi tidak semenempel sekarang ini sejak saat itu. Nah dari situ sejak saat itu setiap kali saya mendengar pujian Kisah Sang Rasul,
saya selalu teringat momen di kebun binatang Surabaya itu, momen ketika antara azan dan iqomah sholat duhur, ketika muazin mengumandangkan syair kisah sang rasul tersebut. Kisah sang rasul itu tahu kan pasti, yang rohatil adaya rotashdud filayalil maulidi, yang itu terusannya Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, dan seterusnya. Ya, mungkin 2 bulan ini saya mencoba benar-benar menghafalkan sampai lirik itu saya print, saya tempel di tempat sholat itu. Di tempat sholat ada sholawat naria yang saya tempel, saya baca dan saya ajarkan kepada Zaki. Setiap habis sholat saya rutin membaca. Terus di bawahnya saya tempelkan syair kisah sang rasul tadi. Paling tidak ya saya mencoba setiap hari 1 kali atau minimal 2 hari sekali saya baca setiap subuh atau menjelang tidur malam hari kalau saya tidak bisa tidur. Ya, itu dulu teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.